Tuhan, kayaknya tepuk tangan kurang ya Nala. Tepuk tangannya kurang. Coba beri tepuk tangan ya. Ikuti dengan sorak-sorak katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan semua berkati. Puji Tuhan, saudaraku. Shalom. Salam kenal. Saya Pak Servi. Ya, namanya agak susah ya. Kalau saya main ke Kelapa Gading, saya main ke rumah teman saya, anaknya teriak, papi Om si Alfi datang. Om si Alfi maksudnya ya. Saya melayani dekat di sini saudara, cuma memang beda BKT ya. Sebelah sana ada Tipar Cakung, saya melayani di sana di bawah Tampak Siring ya. Dan belum lama kami ada di sana, baru hitung-hitung baru 20 tahun ini. Biasa. Ya, Ronald juga sedikit tahu ya. Dan di sana kami ada sekolah TK ya. Dan puji Tuhan banyak menjadi berkat. Bahkan ada orang Madura, anaknya dia datang ya. Dia bilang begini, aduh Pak Pendeta, kalau ada anak saya lagi yang kecil saya kasih sekolah di sini. Saya tanya kenapa? Setelah anak saya sekolah di sini jadi pintar baca nulis Pak Pendeta. Itu berarti gereja kita jadi berkat. Amin. Dan puji Tuhan, anak-anak GC mereka ibadah di setiap Sabtu sekitar 50 sampai 60. Dan juga anak sekolah minggu juga sekitar 40-50. Dan dewasa sekitar 80-90 lah ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami ada di situ semua karena anugerah Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kota Jakarta yang luar biasa ini, satu waktu gereja kami mau dibakar saudara ya, sama orang tertentu. Waktu saya khotbah seperti ini, saya kok bapak-bapak nggak ada di ruangan ya, ternyata mereka lagi di luar gitu. Selesai saya khotbah, petugas jalan sudah tampak dipanggil PRT gitu ya. Tapi semua berjalan dengan baik sampai hari ini, kalau sampai 20 tahun. Dan usia yang ke-19 saya bikin di depan NGC Mutiara Gading City itu. Kan ada taman di situ. Saya ibadah di situ Pak, Oktober tanggal 15 kemarin. Jadi usia yang ke-19. Jadi sekarang ini jalan yang ke-20. Dan saya bisa melihat bahwa karya Tuhan atas gereja kami sangat luar biasa. Dan peranan doa itu atas gereja sangat penting. Dan sampai hari ini gereja kami berdoa setiap pagi jam 4 pagi, setiap hari, tidak pernah tidak. Bahkan minggu mereka doa, saya bilang stop, minggu nggak usah. Jadi saya baru pendeta yang suruh stop jemaat berdoa. Udah, nggak usah jadi Jumat sampai Sabtu. Mereka doa dari jam 4, pokoknya sebisa mereka. Karena kebanyakan ibu-ibu setelah itu mereka yang pulang ngurusin anak-anak sekolah gitu ya. Saya bilang pokoknya jam 4 sudah dibuka, karena ada wakil gembala saya di sana. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya datang dengan istri saya, ya saya cari di Manado nggak ada, adanya di kota Solo, ya. Jadi Manado campur Solo. Anak dua, ya sudah pada besar-besar, sudah pada kerja. Yang Paris pas anak saya yang pertama, puji Tuhan dari kecil cita-citanya jadi kapten kapal. Memang orang Manado nggak bisa lihat kapal. Jadi hari ini baru minggu yang lalu dia turun dari Thailand. Dan hari ini dia main drum di gereja, karena memang dia mus Tampak Siring. Adiknya juga ya sudah bekerja di usaha omnya, bantu usahanya. Dan kita bersyukur bersama keluarga melayani Tuhan. Amin saudaraku. Dan puji Tuhan saudaraku, saya kenal baik dengan Bapak Gembala saudara Pak Yohanes. Ya, saya kenal beliau sejak kami doa sama-sama di Gajah Mada Plaza tahun berapa itu? 90-an. Jadi saya hitung-hitung, saya full timer di GW Gatot Subroto belum lama saudara. Tahun-tahun ini saya hitung sudah tahun yang ke-30. Jadi tinggal makan apa yang belum makan ya. Tinggal ketua GBI aja yang saya nggak pernah makan, karena saya laki-laki gitu ya. Semua udah pokoknya terlibat. Tapi saya tahu bahwa melayani itu anugerah Tuhan. Melayani sebagai jemaat dari nol, bersama-sama merintis pelayanan
Tapi di situ saya tahu, waktu saya terakhir sebagai ketua departemen doa, saya diminta untuk disentuh mestinya, tapi Karayon saya bilang, saya ada tugas baru buat kamu untuk buka gereja. Dan memang benar, waktu beliau putus saya di daerah Tiparcakung sini, dan puji Tuhan semua jemaatnya orang Batak semua, 90% horas Pak. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, saya kalau doa senang banget ya, karena memang kami dilatih dari zaman Pak almarhum Pak Rahim semua ya, sampai Bu Christine tentang doa. Dan saya melihat dengan doa segala sesuatunya mungkin. Amin. Dengan doa segala sesuatunya bisa. Waktu saya disuruh pilih mau doa apa musik, karena juga kan saya biar suara-suara pas-pasan begini sempat anggota Depmus di Rayon. Jadi sempat keliling-keliling ke Harapan Indah, zaman itu Harapan Indah, Pekayon, Cawang, keliling-keliling. Apalagi belum rayonisasi ya. Saya aduh Tuhan Yesus, pilih apa ya? Dan waktu itu anak-anak saya masih kecil sudah ya. Saya bilang, saya mau pilih doa. Ya doa. Ya maaf ya Depus ya, kalau Depus ketahuan kan tiap bulan. Apalagi waktu itu Pak Sergi buka rekening, wah senang banget. Ya waktu itu langsung lupa yang namanya rekening. Sampai hari ini saya udah lupa nomor rekeningnya berapa. Gitu. Tapi pilih doa. Tapi saya melihat yang biasanya kami tampak siring 1 jam sebelum ibadah sudah mulai doa di belakang. Ronald tahu. Tampak siring mulai doa. Yang biasanya shalom di depan begini enak kayaknya. Kabar semua, wah gitu. Sekarang doa di belakang. Baik Tuhan, jamaah pembicara, jamaah juga jemaat jangan sampai tidur kayak sekarang ini misalnya kan itu doa gitu ya. Jamaah yang lucunya saudara, giliran ada apa-apa saya yang bicara. Pak Sergi, hujan, emang saya pawang hujan apa? Saya ini pendoa bukan pawang hujan. Kalau yang hujan suka-sukanya dia, kan gitu. Yang pasti yang lucu lagi, Pak hadirat Tuhan kok kayak nggak ada. Kamu tahu dari mana nggak ada hadirat Tuhan? Kamu yang nggak ada hadirat Tuhan kali, gitu ya. Memang aduh, melayani Tuhan itu luar biasa. Dan saya dengan Ronald terakhir dipercayakan di BPD Badan Pekerjaan Daerah DKI Jakarta sebagai Ketua Bidang Doa BPD DKI Jakarta, wakilnya Ronald. Jadi yang orang Abib DKI saya sama dia. Sampai mereka nggak bisa ngikutin kita berdua. Dikit-dikit doa, ya memang doa. Siapa suruh kamu pilih saya jadi pendoa? Gitu, makanya hari ini tema saya saudara, dampak doa terhadap gereja. Amin saudara, atau pentingnya doa dalam gereja. Saudara tahu, 2-3 orang itu dahsyat. Tuhan nggak perlu banyak orang untuk membuat segala sesuatu tergoncang. Itu nggak perlu banyak-banyak. Banyak-banyak kalau nggak sepakat, orang mana udah bilang percuma. Nah gitu kira-kira ya. Tapi kalau kita 1-2 orang sepakat meminta sesuatu di dalam nama Tuhan, itu sangat menarik hati Tuhan. Bukan karena banyaknya orang dan Tuhan tertarik. Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul di dalam nama aku ada. Apalagi lebih kayak gini kan. Coba lihat kiri kanan. Apalagi lebih ya. Wow, Tuhan sangat menghargai dan menghormati kita. Amin. Saya sudah boleh khotbah belum? Sudah boleh. Jadi tolong doain saya, saudara. Ronald juga tahu kata mungkin dulu senang doa disuruh khotbah, lalu saya sampai jangan sampai kita pulang jam 3:05 gitu ya. Kalau perlu ditengking darah Yesus gitu ya. Nah, saudaraku, kita lihat Alkitab kita, saudara. Percayalah, pasti selesai, saudara. Nah, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-8 dia bilang begini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sedikit lagi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin, saudaraku. Sederhana, bahwa doa itu bukan perlu kata-kata yang indah, tersusun rapi. Jadi doanya dari Sabang sampai Merauke. Bukan panjangnya doa kita terus didengar Tuhan. Bukan orang yang jago doa susun kata-katanya sehingga orang bilang, kamu kok, dan saya dengar itu senang kata-katanya bagus. Iya, bukan masalah itu, saudara, doanya. Yang terpenting waktu kita berdoa, apakah doa kita didengar oleh Tuhan? Siapa yang rindu doanya didengar oleh Tuhan? Jadi penting. Bukan berapa lama kita berdoa. Pak, saya kalau udah doa, Pak, ada teman saya jam 1 dini hari sampai jam 4. Saya tanya, ngapain? Saya bilang, saya jam 1 sampai jam 4 itu paling berat buat saya. Saya itu harus tertidur lelah. Tapi ada orang yang suka berdoa seperti itu. Bukan bagaimana cara kita berdoa. Almarhum Om Yakob Nahuai, dia suka bilang begini, sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Amin. Kalau berdoa beda memang ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat banyak doa banyak berkat. Dan itu buktinya, doanya. Dia cuma bilang sama jemaatnya, udah doa aja. Doa aja dan kita minta kuasa Tuhan, main perintah memerintah. Hai tanah, tunduk dalam kuasa Tuhan, tunduk dia. Begitu juga gereja kami yang ada di situ. Saya bilang sama ibu, Bu, hanya gerejanya kecil, kita doa supaya samping ini dijual. Aku berdoa, jangan yang punya. Ya benar, tiba-tiba Pak, saya mau jual buat gereja. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya pentingnya gereja, pentingnya doa dalam gereja, tapi lebih penting juga doa itu dalam hidup kita. Amin. Amin. Makanya suka dengar nggak doa keliling? Sering kan? Dan gereja kita itu jagonya yang namanya doa. Jakarta Utara mana ini yang saya belum urapi? Pintu-pintu apa? Pintu neraka. Pintu kuburan pun saya pernah urapi. Gitu. Yang mana? Mall-mall yang mana? Pintu masuk yang keluar mana yang saya nggak tahu. Kelapa Gading yang saya udah urapi semua. Saya orangnya salah satu yang berdoa dari Anyer sampai Panarukan. Minyak yang kami bawa 12 liter gede-gede, galon, 12 galon maksudnya. Belum yang garam, banyak banget. Karena kalau lewat sungai, ikut jalannya Dendels sudah. Pengurusan zaman itu. Sekarang mau disuruh, nggak mau saya. Dan juga mau disuruh sama siapa. Zaman dulu hanya modal nekat, diperintahkan jalan kami dari divisi doa. Tapi saudara, waktu masuk di tempat-tempat yang berhala, siapa yang di depan? Saya paling depan. Kalau disuruh sekarang, nggak mau lagi. Karena kalau berjalan tidak dalam otoritas, nggak mau. Saya orang yang pertama yang doain guru-guru. Dari yang orang suka pegang-pegang masukin tangan itu, saya semprotin minyak. Saya kelilingin hampir 45 menit. Orang yang lihat bingung, orang gila ini. Saya orang pas pulang di tempat penginapan, saya kayak mau pecah badannya. Kayak dipompa. Masukin barang balon dipompa.
Saya bilang darah Yesus ini memang saya cari gara-gara. Tapi kalau saya hidup sampai hari ini, itulah kuasa doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Cuma meminta jiwa-jiwa di tempat ini. Waktu saya masuk, waktu saya lihat mapnya, nah bagi mapnya, saya bilang, di belakang sana tempat saya makan jagung muda. Ada yang tahu? Jadi jangan-jangan juga saya udah doain tempat ini. Saya juga sempat lihat, ini kalau ada gereja aja. Ternyata sudah ada gereja. Saudaraku, bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan dan berdampak atas pribadi kita? Yang pertama, Amsal 4 ayat 23. Ini penting. Coba kita lihat poin yang pertama, Amsal 4 ayat 23. Coba kita baca 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba lihat wajah kiri kanan, adakah wajah-wajah kehidupan? Ini penting, saudara. Kalau kau hidup, segala sesuatu yang kau sentuh, istilahnya, mestinya hidup. Amin. Karena munculnya dari dalam hati. Di dalam Markus, dia bilang begini, yang menajiskan orang itu bukan apa yang kau makan. Betul? Kau makan apa aja, apalagi orang Minahasa kayak saya, Manado. Apa yang gak dimakan, yang merayap semua dimakan. Tinggal kereta api aja yang gak bisa, karena itu pun besi. Yang terbang semua kelelawar, tinggal merpati aja nggak bisa, itu karena besi, ya kan? Dan di dalam laut, tinggal kapal selam aja nggak bisa. Tikus, aduh, jangan saudara bayangkan tikus-tikus yang hidup, bukan ya, tikus di pohon. Tapi itu nggak menajiskan. Tapi di Markus bilang, apa yang keluar dari hatimu, itulah yang menajiskan. Tuhan bilang, bagaimana doa itu menjadi dampak dalam hidup kita. Bayangin kalau ada kebencian, ada iri hati, cemburu, dengki. Kok bisa doa ya? Ya bisa, bisa. Tapi nggak tahu ukurannya berapa sama Tuhan. Lagi dalam badan marah. Apalagi diingatkan orang yang nyakiti hati kita. Oh Tuhan, kita doain sih, ingatin Tuhan, Tuhan angkat dia tinggi-tinggi. Maksudnya? Pokoknya angkat dalam usaha pekerjaan, bukan angkat tinggi-tinggi kembali ke alam lain, bukan, saudara. Ya. Waktu diingatkan, waktu berdoa, Tuhan bilang, kalau kau dari belakang terus membawa persembahan ke depan, dan kau ingatkan Tuhan ada sesuatu pada orang lain, sampai begitu loh sudah, sampai begitu loh sudah. Ampunilah dulu orang lain. Makanya doa pasti dengar saat kau mengampuni orang yang menyakiti kau. Amin. Hati itu hal yang tersembunyi tetapi mematikan. Serius. Dia bilang, poin yang pertama, coba 2, 3. Sederhana ya. Memang berdoa begitu, Pak. Nggak panjang-panjang kayak gimana gitu ya. Memang artinya berdoa. Gitu. Doa mau berdampak dalam hidupmu, jaga hati. Dan kalau kau bisa jaga hati, satu kata yang kau ucapkan mempengaruhi orang. Satu ketika Pak Franky Utama, saya pinjam kesaksiannya ya, karena memang dia berita Pak Sirim dan saya, oh iya juga ya. Satu ketika dia ke Malaysia ketemu jemaat, maklum, kalau pendeta biasa dikenal, tuh kan, di mana-mana, belum tentu gembalanya atau pendetanya kenal dia kan, biasanya begitu. Satu ketika ketemu, jemaatnya cuma bilang begini, Shalom Pak. Ya mau tidak mau kan beliau langsung nyapa dong, masa mau bilang Alhamdulillah kan nggak mungkin pasti. Shalom.
Dia bilang, "Shalom Bu, apa kabar?" Gitu kan. Berarti dia udah feeling, itu berarti jangan jemaat kita ya kan, jemaat saya. Gitu-gitu cerita-cerita. Nah, ada apa Bu di sini? Ya mau berobat gini-gini. Oh gitu ya. Tapi setelah 1-2 hari kemudian ada sesuatu yang mengganjal ibu ini. Nah, waktu kata ini ngomong muncul shalom, dia bilang seperti ada sesuatu yang menampar dia, ibu ini. Tapi dia awalnya nggak ngerti. Sudah tahu 2-3 setelah dia diperiksa, dokter bilang begini, "Bu, ibu nggak ada sakit penyakit, nggak ada." Nah, loh, dia bingung. Di Indo sudah diperiksa segini-gini. Ini rekamnya, nggak ada. Tapi dia mengatakan yang dia penasaran itu satu kata itu waktu diucapkan. Seminggu kemudian, setelah itu dia udah pulang aja Bu. Oke, seminggu kemudian dia cari pendeta ini. "Pak, ketemu di Surabaya, saya boleh cerita?" "Boleh." "Apa?" "Masih ingat kan minggu yang lalu?" "Ingat." "Iya, ibu ketemu di mana?" Saya kata, "Pak, Bapak mengucapkan satu kata sama saya." "Iya, shalom." "Pak, kata-kata itu langsung kayak menampar saya, dan saya mulai merasa panas dari kepala turun sampai ke kaki. Bapak tahu nggak waktu ketemu Bapak saya ke rumah sakit mau dikaji." Dia bilang, "Waktu saya periksa Pak, nggak ada sakit apapun juga." Dia bilang, "Hanya dengan satu kata bisa mengubah dari yang sakit menjadi sembuh, hanya dengan satu perkataan, shalom." Asalkan perkataan itu lahir dari hati yang tulus dan murni. Boleh bilang kiri kanan shalom. Shalom. Sudah berasa belum? Shalom, sudah berasa belum? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saudara. Amin. Karena dari hati yang sama, kalau saudara baca, muncul pikiran jahat. Hati, kok bisa muncul pikiran jahat? Pikiran di mana? Dari hati muncul pikiran jahat. Dan disalurkan lewat apa? Lewat perkataan. Jadi kalau hati kita baik, hati kita benar, hati kita saleh, muncul dari hati pikiran kita, muncul di pikiran kita, dan direkam dan diucapkan. Bilang kiri kanan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara tahu waktu Daud, saya boleh cerita ya, dipilih oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel. Saya bawa dalam cerita hari-hari aja biar gampang. Samuel datang kepada Isai. Isai, mungkin dia ketok dulu. Isai, bukan sayang ya, Isai maksudnya. Isai. Isainya jawab, "Iya Sam." Samuel maksudnya. "Masuk." Anak berkata dengan baik. Samuel datang. "Saya tadi malam Tuhan berbicara jelas. Tuhan akan pilih salah satu anakmu untuk menjadi raja." Penasaran dia. Ya, namanya Isai sahabat baik. Ya boleh, banyak saya agak enak Abinadab dan lain-lain. Panggil. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, bukan itu. Ya kan? Isai bilang begini, Samuel bilang begini, "Saya masih ada nggak yang lain?" "Ada." Bahasa Jawanya, "Lagi ngapain?" "Ngangonin kambing domba." Ya kan? Panggil dia. Daud maksudnya. Datang lari-lari, pendek, badannya kurus kayak saya, elok parasnya kemerah-merahan kayak saya seperti hari ini. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Itu dia, urapi dia. Dan Samuel nggak banyak tanya, dia langsung ambil tanduk domba yang berisi minyak ramal, dan dia langsung urapi. Nggak banyak nanya lagi.
Saya cuma menjalankan tugas dari Tuhan. Selesai. Yang menarik di perkataan satu Samuel itu ya, dia bilang begini, 1 Samuel 16 kalau nggak salah, dia bilang begini, manusia melihat apa yang mereka lihat, tapi Tuhan melihat. Kenapa Tuhan bisa begitu? Karena buktinya itu Daud, biarpun dia sederhana begitu, ada kemungkinan dia sering nyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ada kemungkinan karena dia selalu dekat dengan Tuhan, selalu jaga hati. Bahkan mungkin dia selalu bilang, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu dekat. Wow, hebatnya luar biasa. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan, Daud selalu menyempatkan diri untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia selalu menjaga kualitas hidupnya, dia selalu menjaga hatinya. Makanya Tuhan bilang, manusia melihat apa yang mereka lihat, tapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya, berapa tahun kemudian setelah dia diurapi dan menjadi raja? Ada yang tahu? Berapa tahun? Enggak lama, saudara, 20 tahun kemudian. Mungkin saudara sudah diurapi 19 tahun sekian bulan yang lalu. Mungkin minggu ini saudara akan menggenapi janji itu, dan engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mempromosikan engkau, enggak ada satu setan pun yang dapat menggagalkan itu. Kalau Tuhan mau promosi engkau, siapa yang bisa larang? Tuhan sudah urapi mungkin 20 atau 19 tahun yang lalu, menjelang beberapa bulan atau beberapa hari lagi genap 20. Hari ini mungkin engkau menjadi Daud yang diurapi Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Amin. Ini penting. Biar kau ganteng kayak saya, kalau kau tidak bisa jaga hati, nehi saudara. Biar kau cantik kayak istri saya, yang manis kayak istri saya. Tapi kalau kau tidak bisa jaga hati, sedikit-sedikit kayak tersinggung gitu, kayak orang minum obat 3 kali 1. Pagi tersinggung, siang tersinggung, malam apalagi kayak orang minum obat. Gitu ya. Apa sih? Ditegur salah nggak ditegur salah? Diajak makan salah apalagi nggak diajak makan? Bilang kiri kanan, untung bukan saya. Oh Tuhan, saya selalu bilang Tuhan, biar saya juga tempat saya pelayanan berapa tahun namanya Kampung Baru. Ya lumayan lah, udah kampung tapi kampung baru. Ada rawa gatal, sini. Atau rawa bebek, selalu main sama bebek. Enggak mau. Kampung baru, selalu baru setiap hari. Ibu kotanya Yerusalem baru. Jadi saudaraku, kami di sana, aduh Tuhan, saya bilang banyak doa cuma Tuhan, dan mereka sendiri yang melihat pertolongan Tuhan. Waktu saya awal pertama di sana, saudara, menderita. Pokoknya badan di sana tapi jiwa dan roh itu nggak ada di sana. Orang bilang sampai kurus kering, dan cuma sampai bilang kayak nggak ada model potongan gembala. Karena ternyata saya udah karena pusing, saya pelihara rambut saya kalau panjang muter. Jadi aneh gitu badan saya, sampai maaf ya, sampai saya jatuh di motor, saudara. Baru di situ saya ngerti. Saya cuma bilang, Tuhan kasih saya hati untuk mengasihi tempat itu. Saya nggak minta yang lain. Kasih hati saya untuk mengasihi. Wow, saudaraku, sekalipun saya di Kampung Baru, saudara, justru saya di Kampung Baru itu berkali-kali saya ke Yerusalem, sampai 7 kali, saudara. Amin. Dan waktu itu sorry ya, kalau saya pilih dia biarpun saya masih lihat, tapi belum tentu saya ke Yerusalem. Tapi karena saya pilih doa, dan saya selalu nyanyi, Tuhan aku rindu ke Yerusalem.
Nggak mau sombong saudara. Dan saya kalau ke Yerusalem saya bilang, Tuhan jangan pakai dana saya, nggak punya dana, nggak punya uang. Saudara, pakai Tuhan 7 kali saya ke Yerusalem saudara. Nggak pakai duit, dikasih duit, iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita menjaga hati kita. Waktu kita menjaga hati saudara, maaf ya, belum ngomong aja Tuhan sudah tahu. Dan pasti cepat-cepat, udah cepat-cepat aja, cepat-cepat aja. Amin saudara. Bilang kiri kanan, terakhir. Terakhir saudara, poin yang terakhir. Dia bilang begini, meminta kepada Tuhan. Boleh baca ayatnya? Boleh ya? Karena sudah terakhir. 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, kalau kau sudah bisa jaga hati, sudah enak. Kayak anak kita lah. Kalau dia rasa nyaman, ngomong apa aja masa papanya enggak ngemes. Oh iya, kadang-kadang belum ngomongin aja kita udah tahu maksud anak kita. Dalam cerita itu, di dalam Matius ini sampai ayat 11, dia bilang, karena yang meminta mendapat, mengetuk baginya dibukakan pintu dan seterusnya. Dan dia bilang begini, adakah Bapa di bumi ini, kalau anaknya minta roti, dikasih batu? Kalau ada lapor saya cepat-cepat, saya baptis 7 kali selang. Baptis pentahiran. Sekali turun 5 menit, tahan dulu 5 menit, sudah main. Saudaraku, minta kepada Tuhan. Saya sudah tutup Alkitab saya, itu tandanya sudah berakhir. Tapi saya simpan di dalam memori saya ada 7 poin. Saudara, saya hanya mau bersaksi saja di poin ini. Meminta kepada Tuhan. Saya boleh minta kesaksiannya 2 ya. Satu ketika seperti hari ini, hari Minggu, anak saya Paris, karena dia memang latihan drum di gereja, pulang kadang-kadang jam 8, jam 9, jam 10. Ternyata pas dia pulang jam 10 malam, dia bilang sama mamanya, Mam, besok Senin kakak harus ujian di STIP. Aduh. Terus bayar uang sisanya. Ternyata sejak masuk memang bisa dicicilkan. Kalau enggak, Mam, kakak ujian itu mesti tunggu periode berikutnya. Udah lama lagi loh. Berapa sisanya? 4,5 juta. Ya, 4,5 juta. Kalau teman saya itu gampang. Dia tinggal buka handphone, gesek, kirim, betul? Kalau saya nggak mungkin mau gesek di batang pisang atau gesek di tiang listrik. Nggak mungkin. Saya gesek di atas aja, gitu kira-kira. Amin. Mau gesek siapa? Saya gesek ke atas. Hari Minggu seperti ini jam 10, saya bilang sama istri saya, Mama panasin makanan, biasa kami sarapan dulu. Sambil panasin, Mama nyanyi aja. Yang penting jangan nyanyi Mama juga nyanyi lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yang minta dan berlutut. Dengar cerita ini, saya boleh berlutut. Tuhan, lu nggak rasa apa-apa. Berlutut 4,5 juta soalnya, harus bayar besok. Lutut lagi. Tuhan, yang saya lihat itu plafon kayak gini, nggak ada tanda-tanda. Paksa lagi. Tuhan, berlutut. Tiba-tiba saya mulai merasakan ada hadirat Tuhan dan mulai meneteskan air mata. Untung air matanya tidak bertuliskan 4,5 juta. Berlutut kan? Maaf, ini cerita bukan cerita dongeng. Tiba-tiba telepon bunyi, kling, kaget saya. Wah, dengar cerita ini. Saya angkat,
Halo, saya cerita aja ya. Ronald nggak tahu kenal nggak orangnya. Nggak mungkin kan saudara tanya ke Pak Siring. Saya Pak Heri. Oh Pak Heri. Oh Pak Heri. Pak Heri, ngerti maksudnya? Dia kenal saya tapi saya nggak kenal dia. Itu maksudnya. Oh, terus mulai dia ngomong, saya temannya Pak Untung. Kalau saya tahu karena anaknya kadep KPA di Pak Siri. Saya temannya Pak Untung Gading Gria. Oh ya Pak, oh temannya Pak Untung di Gading Gria. Oh temannya Pak Untung di Gading Gria. Ngerti maksudnya? saya belum ngerti, belum nangkap. Pak Untungnya saya ngerti, dia saya belum ngerti. Dia pintar, dia bilang, Pak, saya 4 tahun yang lalu Bapak yang doain rumah saya di Mediterania Kelapa Gading. Lu saya malu, minta ampun. Oh gitu ya Pak, lupa maaf Pak, habis sudah lama Pak kemana aja? Iya ada sih, kemarin memang sering keluar kota. Kenapa Pak? Pak maaf ya jangan tersinggung. Waduh darah Yesus sebenarnya ada apa lagi? Tuhan tolong saya kalau ada dosa yang saya buat tadi malam, penting darah Yesus. Pak, saya tadi waktu nonton Metro TV, tiba-tiba ada suara, berkati hambaku. Untuk jemaatnya udah ikut kompak. Jemaat yang bertumbuh. Coba kalau jemaat yang bertumbuh, darah Yesus apa maksudnya ini? Gitu. Dia tengking misalnya. Dia bilang, pinter jemaat, hambamu siapa? Waduh. Tiba-tiba dia ngomong, hambaku Servi. Waktu itu saja kalau sampai dia ngomong hambaku Ronald. Lewat saudara. Untung mungkin di zaman itu Tuhan belum kenal nama Ronald. Jadi saya bersyukur. Tapi hari itu dia ngomong, Servi. Jemaat bertumbuh, ditanya lagi, berkati apa? Dia bilang, berkati hambaku 4.500.000. Saya nggak pernah ketemu selama 4 tahun. Dan waktu itu ibadah di Tampak Siring. Pak, saya juga mau ibadah Tampak Siring. Iya, saya malu ketemu dia. Saya ngumpet ibadahnya. Jangan sampai dia lihat. Tapi waktu saya ibadah, saya lihat-lihat jam. Aduh lama banget kayak hari ini gitu, nggak selesai-selesai gitu ya. Aduh lama banget rasanya ibadah 2 jam itu rasanya lama sekali. Tiba-tiba dia lihat, Pak, dicek aja ya Pak. Istri saya, ayo Pak, kita cek. Benar, sudah masuk uang yang dimaksud tadi. Bagi Tuhan. Pertanyaan saya begini, saya tadi ngapain? Berlutut dan belum berdoa. Kan baru berlutut meneteskan air mata, ada hadirat Tuhan, handphone bunyi. Bayangin saudara, baru berlutut aja Tuhan sudah bilang, udah cepat-cepat aja jawabin satu ini. Kesian cepat, hatinya tulus soalnya dia nggak ada duit. Terakhir kesaksian, saya lagi doa di Menara Tampak Siring seperti ini. Ada ibu-ibu masuk, dia kaget karena saya lagi pimpin pujian pakai gitar. Dia kaget, saya lagi lebih kaget. Soalnya saya nggak kenal dia kaget lihat saya. Apakah saya sekurang ganteng ini? Kok dia kaget? Singkat cerita saudara, selesai doa dia bilang, Pak boleh bicara? Oh boleh. Pak, Tuhan berbicara kepada saya tadi malam. Udara Yesus Tuhan, dosa apa yang saya buat tadi malam ya. Jangan-jangan dia mau tegur, Nabi Tuhan bisa kan? Terus tiba-tiba dia bilang, Pak, saya lagi berdoa. Dia berdoa. Dan saya lihat ada wajah di depan saya. Dan wajah itu adalah wajah Bapak. Jadi kalau saudara pulang nanti malam dan saudara berdoa tiba-tiba ada wajah saya, jangan pura-pura darah Yesus. Pergi. Tolak dalam nangis. Terus tanya aja apa maunya Tuhan. Jadi jangan pura-pura sombong. Jangan. Dan ibu ini dari Singapura baru 2 hari di Jakarta doa ketemu saya. Nggak pernah ketemu. Dia datang ke menara doa, di ruang doa, tiba-tiba lihat wajah yang ganteng ini sudah pas-pasan saudara. Tapi kok ngomongnya begitu? Ada wajah Bapak. Terus Tuhan bilang berkati Bapak. Nggak banyak,
Aneh lagi di ibu ini. Pak, maaf ya Pak, jangan tersinggung ya. Saya nggak pernah tersinggung masalah duit. Saya suruh buka sama ibu sih, Bu, buka di rumah. Nggak banyak, memang 5 juta gitu. Terlalu banyak mujizat yang Tuhan lakukan saat kita menjaga hati. Jangankan menjaga hati, kalau kita sudah bisa jaga hati, belum minta pun apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sangat tahu. Makanya dia bilang, jauh dari apa yang kau dengar, jauh dari apa yang kau lihat, jauh dari apa yang kau pernah pikirkan, bahkan jauh dari apa yang kau mau doakan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Itulah Tuhan kita. Makanya kalau Ronaldo suruh balik di musik, saya nggak tahu. Saya mau pilih doa saja. Dan saya paling senang doain orang yang musuhin saya. Untuk saya sih Pak nggak ada musuh sampai hari ini. Ya. Tapi orang yang benci saya paling senang doain. Dan saya mau beritahu kepada saudara, saya selalu doa begini, Tuhan aku berdoa. Ini ada istilah di akhir doa saya, semua orang yang tidak pernah kenal dengan saya, berkati mereka. Yang nggak kenal pun saya doain, apalagi saudara yang nggak mau kenal sama saya, rugi sudah. Nama saya Pendeta Servi Waktu, ingat baik-baik itu. Dan mungkin saudara yang baru kenal itu saudara sudah lama jadi korban doa saya, saudara ya. Jadi hari ini saya berdoa dan terakhir, ini benar-benar terakhir, penutup. Bukan, jangan, nah ini kita baca sama-sama 2, 3. Doa kita adalah doa yang didengar Tuhan. Amin. Jaga hati. Kau meminta apa sama Tuhan? Dasarnya untuk kau jaga hati. Apapun bisa Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, hanya memiliki kerelaan hati untuk dibentuk, dijamah, bahkan diproses oleh Tuhan. Sesakit apapun juga, kadang-kala kami panas hati kami. Bahkan mungkin juga kami menyimpan sesuatu yang terdalam dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami, mungkin saja ini yang menjadi penghalang sehingga doa tidak begitu berdampak dalam pribadi dan gereja. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, bila ada orang yang menyakiti kami, kami pilih mengampuni mereka. Kami pilih mengampuni sesakit apapun juga. Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena Tuhan berkata, jika engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapa-Mu yang di surga juga akan mengampuni engkau. Tuhan terima kasih. Kami berdoa dan meminta kekuatan kepada-Mu untuk selalu memberikan kekuatan untuk dapat menjaga hati kami. Tetap tulus di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat melihat hati kami. Manusia melihat yang lain, tapi Tuhan melihat hati. Dan saat kami menjaga hati kami belajar meminta kepada Tuhan. Apa yang kami minta Tuhan pasti kabulkan. Sakit penyakit apapun juga yang ada di tempat ini, hamba berdoa sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik yang ada tempat ini maupun di rumah, sakit apapun juga, aku katakan sembuh. Total dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta berikan mujizat buat anak-anak, buat jemaat anak pengajian yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.